وأعتقي حبها من غير اختياري كل التباريك تجري لها الهوى بها كل الدعاء منا. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, saya mengajak Anda untuk ngobrol dengan santai. Tapi ini penuh dengan sebuah sejarah dan juga pelajaran. Begini Kofizen, dulu di masa penjajahan Belanda, itu ada seorang kiai yang namanya Abdul Ghafur. Kiai Abdul Ghafur ini cerdas, pinter, hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab-kitab Islam. Tetapi dia gunakan untuk menjadikan bangsa Indonesia itu lemah terhadap ajaran Islam itu sendiri. Tapi ajaran Islam yang dia ketahui itu justru dia gunakan untuk melemahkan umat Islam, untuk menjadikan umat Islam meninggalkan ajaran Islam itu sendiri dengan ajaran-ajaran yang dia ambil dari Islam, kemudian dia pelencengkan, kemudian dia ajarkan kepada umat Islam, sehingga umat Islam kendur dalam segala aspek, termasuk juga kendor dalam masalah melawan penjajahan. Sehingga ketika ajaran-ajaran yang dibawa oleh Kiai Abdul Ghafur disampaikan kepada orang-orang, kepada rakyat-rakyat, sehingganya perlawanan-perlawanan kepada Belanda semakin melemah, dan akhirnya Belanda mampu menaklukkan daerah-daerah yang sudah terpengaruh dengan ajarannya Kiai Abdul Ghafur. Jadi ceritanya Kiai Abdul Ghafur itu bahkan sampai ke Mekah untuk belajar Islam, meneliti bagaimana adat istiadat Islam di Indonesia, meneliti bagaimana kultur dan budaya-budaya Islam di Indonesia, sehingga dalam waktu 15 tahun dia sudah berhasil mengumpulkan begitu banyak sekali data-data, yang data-data itu dia gunakan untuk menghancurkan umat Islam demi kepentingan penjajah Belanda. Nah, nama asli Kiai Abdul Ghafur ini adalah Snoek Horgronje, dan kita sudah tahu sepak terjang Snoek Horgronje seperti apa. Dia manusia paling munafik yang pernah tercatat di dalam sejarah Indonesia, yang membuat kehancuran terhadap umat Islam dengan ajaran Islam yang dia bawa, yang dia ambil dari Quran, dia ambil dari hadis, tapi dia pelencengkan maknanya. Kofizen semuanya, menariknya begini. Sekarang, saat ini, orang-orang munafik, orang-orang gila, orang-orang sesat tidak perlu menjadi berpura-pura, tidak perlu pura-pura jadi kiai, tidak perlu pura-pura jadi ulama seperti Snoek Horgronje. Mereka justru sekarang berpenampilan seperti, ya bukan ulama ya, berpenampilan dengan penampilan asli mereka, tetapi mereka membawa ajaran Islam. Mereka membawa nama Islam, mereka membawa kebaikan Islam gitu. Jadi ajaran yang dia bawa itu mengatasnamakan Islam, tapi tampilan dia nggak kiai-kiai banget, bahkan lebih mendekati ke dukun. Tetapi ini dianggap wali oleh orang-orang bodoh, dianggap sebagai orang yang keramat oleh orang-orang bodoh, sehingga semua perkataan-perkataannya diterima dan ajaran-ajarannya dikerjakan oleh orang-orang bodoh. Sebagai contoh, ada Wildo. Ya, tahu Wildo yang nggak pakai pakaian lengkap itu, pakaiannya itu nggak sopan, dengan tato di mana-mana, dengan segala macam aksesoris yang itu bukanlah aksesoris orang Islam pada dasarnya, lebih ke aksesoris dukun. Dan tentunya tampilan si Wildo itu ketimbang kiai, ketimbang ulama, ya jelas-jelas itu kelihatan 100% seperti dukun. Ajarannya juga ngelantur, tetapi Wildo diikuti oleh banyak orang. Kenapa alasan orang mengikuti Wildo? Katanya ajaran dia itu hanya bisa diterima kalau kita mau membuang kefanatikan, pakai hati, pakai nurani, kata dia. Ini ajaran semprol dari mana coba? Kan Wildo seperti itu. Muncul lagi baru-baru lagi Mama Gufron. Ya, Abdul Ghafur itu di masa lalu, sekarang namanya Gufron. Gufron ini bawa nama bahasa Suryani. Sekarang saya tanya, bahasa Suryani yang sampai sekarang masih ada di mana? Yang digunakan sebagai bahasa keseharian, yang digunakan untuk ibadah. Kalau dia orang Islam, gak akan pernah mungkin menggunakan bahasa Suryani, karena semua hukum-hukum yang ada di dalam Quran, di dalam hadis itu semuanya bahasa Arab. Mau doa ya pakai bahasa Arab, sholat ya pakai bahasa Arab,
apapun sudah menjadi syariatnya menggunakan bahasa Arab. Gak ada yang pakai doa bahasa Suryani, itu nggak ada. Nggak ada syariatnya Nabi Muhammad menggunakan bahasa Suryani. Ya, bahasa Suryani sendiri sudah banyak yang hilang, bukan banyak lagi, memang sudah hilang dari beberapa abad yang lalu, sudah nggak dipakai. Kalaupun ada sekarang ya mungkin hanya sekedar manuskrip atau peninggalan catatan-catatan tentang bahasa Suryani. Tetapi kalau untuk pemakaian nggak ada. Ya sama aja kayak dulu bahasa Romawi kuno, bahasa Babilonia, ya kan? Itu dulu pernah ada gitu kan. Kalau ditanya catatan-catatannya ada. Tapi apa masih digunakan? Enggak ada orang bisa menggunakan itu dalam kehidupan sehari-hari, itu nggak mungkin. Nah ini si Gufron menggunakan nama bahasa Suryani dengan ya makoli. Tahu nggak arti makoli itu Pak? Makoli itu ya kalau saya ngomong makli gitu, makli kemudian dibacanya makoli. Makli itu dari bahasa Arab yang artinya gorengan. Dari apa yang selalu diomongkan sama si Gufron ini kan makoli rohmatan ya Rasulullah, makoli rohmatan. Ada berulang-ulang kali makoli kemudian rohmatan. Ya mohon maaf, memang makli ya gorengan itu memang rahmat bagi orang-orang lapar, bagi orang-orang yang nggak punya duitnya nipis, beli gorengan kenyang. Apalagi yang dibeli adalah pisang goreng dengan tahu bunting sama bakwan, kenyang banget tuh 5.000 perak. Dapat berapa sekarang? Kalau mungkin yang 1000-an itu biasanya gorengannya gede-gede. Rahmat itu, rahmatan, betul. Apa yang dikatakan Gufron itu maksudnya adalah makoli gorengan adalah rahmat gitu. Itu betul. Cuman kalau dia ngomong itu bahasa Suryani, ini yang gemblung. Bahasa Suryani model apa yang seperti itu? Karena setelah kita cek juga memang bahasa Suryani meskipun punya kemiripan dengan bahasa Arab, tapi susunan perkataannya beda. Ya sama aja seperti bahasa Ibrani Hebrew itu memang sedikit mirip-mirip dengan bahasa Arab, tetapi di sisi lain pengucapannya beda, sangat berbeda sekali. Jadi kalau dia ngomong makoli itu adalah bahasa Suryani, mohon maaf, saya orang yang waras, saya nggak akan pernah terima masalah itu. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebetulnya saat ini orang-orang munafik, orang-orang yang menghancurkan ajaran Islam dengan mengatasnamakan Islam, itu lebih parah dari apa yang dilakukan oleh Snokkhorgronje di masa lalu. Snokkhorgronje itu yang disampaikan Quran, yang disampaikan hadis. Dia berpenampilan seperti kiai, pakai sorban, pakai peci. Dia sebisa mungkin untuk meniru kiai-kiai atau ulama-ulama Islam dalam menyampaikan propagandanya. Itu Snokkhorgronje. Sedangkan saat ini itu nggak perlu model-model seperti Snokkhorgronje. Bahkan dengan memakai pakaian-pakaian yang hancur-hancuran seperti itu, dengan penampilan-penampilan yang tidak meyakinkan sebetulnya, bahkan mendekati dukun, penampilan yang acak-adul, itu bisa diterima oleh masyarakat, oleh orang-orang yang memang keyakinannya lemah tadi itu, mengatasnamakan itu adalah karomah, mengatasnamakan dia adalah kiai, dia wali, dia punya karomah, dia punya keutamaan dan lain sebagainya. Padahal yang disampaikan itu kacau balau, tidak ada dasarnya di dalam Islam. Masih mendingan Snokkhorgronje, ajarannya masih pakai Quran hadis. Yang ini blas tidak menggunakan apapun, tapi bisa diterima oleh masyarakat, diterima oleh orang-orang. Ini bahaya munafik zaman sekarang, lebih parah daripada Snokkhorgronje.